Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanamika Nuraini dengan NIM 12230400045. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan ibu dosen yakni Ibu Nengyani Nurhayani, SHMH. Dalam video kali ini, saya ingin memaparkan beberapa materi yang telah saya pelajari selama saya mengikuti mata kuliah di semester 2 awal ini. Pengantar Hukum Indonesia atau yang disingkat dengan PHI merupakan cabang dari Pengantar Ilmu Hukum atau PIH. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat, baik secara sadar ataupun secara tidak sadar. Kehidupan manusia sendiri dipengaruhi oleh berbagai peraturan hidup yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Peraturan-peraturan hidup ini memberikan aturan perbuatan terhadap masyarakat, baik yang harus dikerjakan ataupun yang harus dihindari. Peraturan hidup ini di dalam masyarakat ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat mengatur. Tujuan dibuatnya peraturan hukum ini ialah untuk menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam bermasyarakat maupun bernegara. Pada pembahasan pertama yakni mengenai hukum dalam arti tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Seorang antropolog Romawi Cicero berkata, di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Jadi, hukum sesungguhnya adalah produk otentik dari masyarakat itu sendiri yang merupakan kristalisasi dari naluri perasaan kesadaran sikap perilaku, kebiasaan, adat, nilai, atau budaya yang hidup di masyarakat setempat. Setiap individu mempunyai berbagai keinginan yang berbeda-beda, dan apabila keinginannya sudah matang, akan menimbulkan berbagai usaha untuk melaksanakannya. Maka, disitulah mulai ada perbedaan keinginan. Akibat dari adanya perbedaan keinginan inilah yang menimbulkan konflik. Konflik ini yang harus dihindari agar tidak terjadinya ketidakseimbangan. Apabila ketidakseimbangan hubungan antar masyarakat sudah terjadi dan membiarkan perselisihan, maka mungkin akan timbul yang namanya perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur dan anggota masyarakat harus memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dan hidup di dalam masyarakat setempat. Hukum yang terdapat di wilayah Indonesia sendiri tentunya tidak sama dengan hukum yang terdapat di negara lain. Setiap negara memiliki hukum tersendiri yang berbeda-beda antara negara satu dan negara lainnya. Akan tetapi, biarpun berbeda-beda hukumnya, tetapi tetap satu tujuan, yakni agar terciptanya kelangsungan hidup bermasyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Hukum positif Indonesia merupakan hukum yang sedang berlaku di Indonesia dan ditetapkan oleh masyarakat atau penguasa yang berwenang di dalam pembentukan hukum. Baiklah, kita beralih pada materi selanjutnya yakni mengenai sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional. Seperti yang kita tahu, bahwasannya hukum terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan hukum ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Jepang, dan pada masa setelah kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita beralih pada materi selanjutnya yakni mengenai sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional. Seperti yang kita tahu, bahwasannya hukum terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan hukum ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Jepang, dan pada masa setelah kemerdekaan Indonesia. Politik hukum merupakan kebijakan negara di dalam bidang hukum yang sedang dan akan berlaku dalam suatu negara. Dengan adanya politik hukum ini, negara dapat menentukan jenis-jenis atau macam-macam hukum, bentuk hukum, materi, atau sumber yang dapat diberlakukannya dalam suatu negara pada saat ini dan yang akan datang. Selain itu, dapat diketahui juga lembaga-lembaga pembuat atau pembentuk hukum, lembaga pelaksana, dan lembaga penegak hukumnya.
Politik hukum nasional ini bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berketuhanan kepada Yang Maha Esa. Baiklah, kita beralih kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai sumber hukum positif. Sumber hukum positif ini mencakup pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau Perpu peraturan pemerintah atau keputusan presiden dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya. Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan penjelasannya menyatakan bahwasannya peraturan undang-undang atau perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum atau peraturan undang-undang dengan yang lebih tinggi. Beralih pada materi berikutnya, yakni mengenai pengenalan hukum perdata. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Jojo Buno. Hukum perdata merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan individu atau perseorangan. Namun, meskipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, tidak berarti semua hukum perdata secara murni mengatur kepentingan perseorangan. Hal ini disebabkan karena perkembangan masyarakat yang begitu dinamis dan banyaknya bidang-bidang hukum perdata yang telah diwarnai oleh hukum publik, misalnya bidang perkawinan, perburuhan, dan sebagainya. Tentunya bidang-bidang tersebut tidaklah bersifat perseorangan, namun melibatkan banyak pihak. Beralih pada materi berikutnya, yakni mengenai pengenalan hukum perdata. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Jojo Buno. Hukum perdata merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan individu atau perseorangan. Namun, meskipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, tidak berarti semua hukum perdata secara murni mengatur kepentingan perseorangan. Hal ini disebabkan karena perkembangan masyarakat yang begitu dinamis dan banyaknya bidang-bidang hukum perdata yang telah diwarnai oleh hukum publik, misalnya bidang perkawinan, perburuhan, dan sebagainya. Tentunya bidang-bidang tersebut tidaklah bersifat perseorangan, namun melibatkan banyak pihak. Jadi dengan demikian, hukum perdata menentukan bahwasannya di dalam perhubungan antara mereka, orang harus menentukan diri kepada siapa dan apa saja, dan norma-norma apa saja yang harus mereka indahkan. Lanjut kepada materi berikutnya, yakni mengenai pengenalan hukum adat Indonesia. Hukum adat adalah hukum atau peraturan yang tidak tertulis dan tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan atau yang tinggal di suatu tempat tersebut. Setiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan masing-masing antara adat bangsa yang satu dan adat bangsa yang lainnya. Jadi, adat bangsa yang satu dan yang lainnya tidaklah sama. Oleh karena itu, adat adalah suatu pencerminan diri pada kepribadian suatu bangsa. Bentuk hukum adat terbagi menjadi dua, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang sudah mengenal tulisan, misalnya peranatan-peranatan di daerah Suarpraja dan Subak di Bali. Sedangkan hukum yang tidak tertulis tumbuh dan hidup di dalam masyarakat yang masih buta huruf. Sifat hukum adat ini terbagi menjadi 5, yakni magis religius atau alam pikiran. Masyarakat hukum adat dipengaruhi oleh alam gaib. Yang kedua, adanya komunal atau kemasyarakatan. Yang ketiga, adanya konkret atau terang atau nyata. Keempat, ada partisipal kosmis atau masyarakat, ada tidak dapat melepaskan dirinya dari perasaan kesatuan kebatinan dari anggota masyarakat yang lainnya. Yang kelima, ada tunai atau kontan. Setiap perbuatan hukum selalu diiringi atau dibayar dengan suatu perbuatan, baik ucapan atau simbol.
Hukum adat sendiri berbeda dengan hukum kebiasaan. Jika hukum adat adalah berasal dari tradisi nenek moyang yang secara turun-menurun, sedangkan hukum kebiasaan berasal dari hukum asing yang ditetapkan ke dalam hukum sebagai hukum asli. Contohnya sewa menyewa. Materi selanjutnya yakni mengenai pengenalan hukum dagang. Hukum dagang merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antar manusia dan badan-badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan. Sejarah hukum dagang sendiri telah dimulai sejak abad pertengahan Eropa sekitar tahun 1000 atau 1500 yang terjadi di negara dan kota-kota di Eropa pada zaman itu, yaitu di Italia dan Perancis Selatan yang telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan. Hubungan hukum perdata dan hukum dagang adalah sangat erat. Hal ini dikarenakan karena memang semua kedua hukum tersebut terdapat dalam suatu kodifikasi permasalahan. Keduanya hanyalah sebagai perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dan dalam hukum perniagaan. Sumber-sumber hukum dagang sendiri terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum yang sudah dikodifikasikan dan sumber hukum tulis yang belum dikodifikasikan. Sampailah kita pada materi terakhir, yakni mengenai pengenalan hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada, apapun nasionalitasnya. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti kolonial dulu. Mayoritas bangsa Indonesia sendiri beragama Islam. Keadaan itu mendorong pada cita-cita pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita moral yang terbentuk oleh cita-cita batin dalam kesadaran hidup rakyat Indonesia. Hukum Islam adalah tatanan hukum yang dipegangi oleh masyarakat penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Namun demikian, hukum Islam di Indonesia bisa dilihat dari aspek perumusan dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu para pemimpin Islam berusaha memulihkan dan menundukkan hukum Islam dengan negara Indonesia merdeka itu. Kemudian al-ahkam al-khamsah atau yang disebut dengan hukum taklifi adalah ketentuan yang menuntut para mukallaf untuk melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban maupun larangan. Hukum taklifi ini terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Wajib sendiri apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Sedangkan sunnah yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Haram adalah apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Mubah yaitu apabila dikerjakan tidak mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan pun tidak mendapat pahala. Dan yang terakhir adalah makruh yaitu apabila ditinggalkan mendapat pahala, apabila dilaksanakan tidak berdosa. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan apa yang telah saya pahami selama saya mengikuti mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.